Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bilki Sabila dalam program Juru Bicara. Fenomena kendaraan listrik baik kendaraan roda 2 maupun roda 4 sudah terlihat lalu lalang di jalanan. Hal ini juga didukung oleh pemerintah Indonesia yang sejak awal sudah memberikan perhatian khusus terhadap tingginya permintaan kendaraan listrik, seiring dengan majunya perkembangan teknologi dan gaya hidup hijau. Bantuan teknis telah diberikan pemerintah, mulai dari kewajiban penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas, termasuk untuk event G20, serta penyediaan stasiun pengisian kendaraan listrik umum di berbagai tempat. Di tingkat regional, Indonesia yang memegang keketuaan ASEAN pada 2023 juga mengusung tema ini sebagai salah satu agenda ekonomi penting, mengingat kawasan memiliki sumber daya yang cukup untuk mengembangkan ekosistem kendaraan listrik. Penggunaan kendaraan listrik ini juga merupakan bentuk komitmen pemerintah menyukseskan target net zero emission atau nol emisi karbon pada tahun 2060. International Energy Agency melaporkan lebih dari 16,5 juta mobil listrik telah mengaspal di seluruh Indonesia pada tahun 2021, melonjak 3 kali lipat hanya dalam waktu 3 tahun. Seiring dengan hal itu, kebutuhan bahan baku mineral sebagai bahan utama pembuatan baterai pun terus meningkat. Tentunya ini menjadi peluang bagi Indonesia, mengingat Indonesia pada tahun 2021 menjadi pemain penting sebagai kontributor utama nikel dunia. Produksi tambang nikel global mencapai 2.427,4 ribu ton pada tahun 2021, naik 6,8% dibandingkan tahun 2020, setelah mencatat penurunan sekitar 4,2% tahun itu di tengah pandemi COVID-19. Pada tahun 2021, Indonesia sukses besar untuk menjadi negara teratas penghasil nikel dunia, disusul dengan Filipina, Kaledonia Baru, Rusia, dan Australia. Tak main-main, dukungan pemerintah untuk ekosistem kendaraan listrik segera memasuki babak baru. Kini, pemerintah menerbitkan insentif pembelian kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebesar 7 juta rupiah per unit untuk pembelian sepeda motor listrik baru dan 7 juta rupiah per unit untuk konversi sepeda motor konvensional berbahan bakar fosil. Sementara subsidi mobil listrik hingga 80 juta rupiah, mobil listrik berbasis hibrida sebesar 40 juta rupiah. Ya, pemirsa, pemerintah terus memformulasikan rencana pemberian subsidi bagi masyarakat yang akan melakukan pembelian kendaraan listrik baik motor ataupun mobil. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang dalam suatu kesempatan ini juga meyakini bahwa pemerintah tetap akan berkomitmen untuk memberikan subsidi kendaraan listrik. Besaran dan sumber pendanaan subsidi yang diperlukan untuk mempercepat kendaraan listrik ini akan dilakukan pada pekan depan. Pada pekan depan sudah akan dilakukan untuk pemberian subsidi listrik kepada masyarakat yang akan membeli. Sementara terkait mekanismenya, subsidi ini dapat diberikan kepada masyarakat melalui transaksi pembelian kendaraan atau setelah bukti kepemilikan kendaraan motor ini diterbitkan. Kita akan membahas mengenai subsidi kendaraan listrik ini bersama dengan Dirjen IKP Kemenkominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Assalamualaikum Pak Dirjen. Waalaikumsalam Bilkis. Baik, Pak Dirjen, mengenai subsidi kendaraan listrik yang tepatnya minggu depan ini sudah dapat dilakukan oleh masyarakat yang ingin melakukan pembelian kendaraan listrik. Namun kita ingin membahas lebih dalam dulu nih Pak. Sebenarnya tujuan dari adanya subsidi kendaraan listrik ini bagi masyarakat apa sih Pak Dirjen? Ya, jadi subsidi kendaraan listrik ini diatur atau berdasarkan peraturan Presiden nomor 55 tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau biasa disebut KBLBB. Perpres ini menyebutkan bahwa program KBLBB didorong oleh alasan peningkatan efisiensi, ketahanan energi, dan konservasi energi sektor transportasi, serta terwujudnya energi bersih, berkualitas, udara yang bersih, serta ramah lingkungan. Nah, soal lingkungan itu adalah salah satu manfaat dari adanya ya kendaraan berbahan bakar listrik baterai ya begitu. Nah, di sisi lain juga ini ada manfaat ekonomi yang bisa didapatkan. Yang pertama adalah tentu saja untuk perusahaan penghasil atau yang memproduksi kendaraan berbahan bakar listrik. Ya, jadi kalau ada subsidi, ya maka kan permintaan akan meningkat. Sebab kalau tidak ada subsidi, harganya ini masih mahal.
ya masih mahal. Artinya ini akan menguntungkan perusahaan. Yang kedua, ini juga akan menguntungkan masyarakat. Ya, masyarakat bisa membeli kendaraan berbahan bakar listrik ini dengan harga yang lebih murah karena ada subsidi begitu kan. Nah, yang ketiga ujung-ujungnya ini kan akan menguntungkan negara juga. Apa itu? Ya, hadirnya investor. Ya, investasi kendaraan berbahan bakar listrik ini akan menarik investor baik dalam maupun luar negeri untuk menanamkan investasinya di Indonesia begitu. Nah, setelah menanamkan investasinya ini kan berarti akan menyerap tenaga kerja, akan memperkuat daya beli masyarakat, dan ini juga akan berdampak pada peningkatan ataupun pertumbuhan ekonomi. Dan bagi masyarakat sendiri, masyarakat ini akan bisa berhemat, ya bisa berhemat paling tidak ini 2,77 juta per tahun. Ya, sebab kendaraan listrik ini kan dia dengan baterai tidak perlu membeli bensin, ya kira-kira seperti itu. Dan sekarang ini subsidi terhadap penggunaan bahan bakar minyak ini kan sampai 500 triliun. Ya, artinya dengan adanya program subsidi kendaraan berbahan bakar listrik ini kan bisa menghemat APBN, menghemat pengeluaran negara, ya bisa 32,7 miliar per tahun penghematannya begitu. Nah, jadi dampaknya ini banyak sekali ya, dampak dari sisi lingkungan dan juga dampak dari sisi ekonomi begitu. Baik, ternyata tujuan dari subsidi kendaraan listrik ini ada di sektor ekonomi maupun di sektor lainnya. Dan juga ini kita bisa lihat keseriusan dari pemerintah mengenai subsidi kendaraan listrik ini ya Pak Dirjen. Mulai dari agenda G20, pemerintah juga sudah mulai menyediakan kendaraan listrik, kemudian juga penyediaan SPKLU dan tentunya hal-hal lainnya begitu. Kita juga sebenarnya ingin tahu nih Pak Dirjen, skema bantuan dari produsen hingga masyarakat nantinya seperti apa. Namun kita harus jeda terlebih dahulu Pak Dirjen. Tetaplah bersama kami pemirsa, dalam Juru Bicara akan segera kembali.